Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Imam Syah. Semoga kita baik-baik saja dan senantiasa diberikan kesehatan. Pada video kali ini, saya mau memberikan informasi terkait 7 saham pilihan dengan dividen yield yang tinggi. Video ini bisa jadi rekomendasi saham khususnya untuk para investor yang mengandalkan dividen sebagai keuntungan. Juga bisa sebagai rekomendasi saham khususnya untuk para dividen hunter sebagai keuntungan jangka pendek dengan catatan mempertimbangkan risiko yang ada. Selanjutnya, dengan video rekomendasi saham ini bisa mendapatkan tingkat keuntungan tahunan hingga di atas 10% hanya dari dividen saham tanpa dari capital gain. Jadi seperti apa videonya? Tonton videonya sampai selesai ya. Di sini 7 saham pilihan atau highest dividend yield, yaitu dividend yield yang tertinggi, bisa jadi rekomendasi atau rekomendasi ini bersifat informatif, bisa digunakan sebagai watchlist. Tetapi untuk melakukan transaksi beli atau jual, silahkan melakukan analisis lebih lanjut. Sebelum ke saham-saham dengan dividen yield tertinggi, kita bahas terlebih dulu dengan singkat apa itu dividen yield. Sebagai informasi, dividen yield adalah tingkat atau ukuran pengembalian dalam bentuk dividen tunai kepada pemegang saham. Dividen yield menunjukkan berapa banyak perusahaan telah membayar dividen selama setahun terhadap harga sahamnya. Biasanya dinyatakan dalam bentuk persen. Jadi untuk rumus perhitungan dividen yield yaitu nominal dividen per lembar saham selama setahun dibagi harga saham yang berlangsung dikali 100 untuk mendapatkan nilai dalam persen. Selanjutnya rekomendasi saham ini yaitu highest dividend yield. Screening dengan Stockbit, atau saya melakukan screening di Stockbit dengan kriteria yaitu pertama, dividen yieldnya di atas 10%. Jadi memang saham-saham pilihan dengan dividen yield yang tinggi di atas 10%. Yang kedua yaitu rutin membagikan dividen minimal 5 tahun berturut-turut atau 5 tahun terakhir. Yang kedua ini bisa dipertimbangkan sebagai patokan akan membagikan dividen di tahun ini kalau memang belum keluar dan atau di tahun selanjutnya. Baik, kita langsung melakukan analisa atau screening di Stockbit. Di sini adalah tampilan awal website Stockbit. Untuk melakukan screening bisa kita ke menu screener. Di sini ada beberapa pilihan screener. Di sini saya sudah menyimpan 2 screener dari saya sendiri yaitu valuasi yang baik dan juga highest dividend yield. Teman-teman juga bisa melakukan atau mengedit screener masing-masing yang diinginkan. Di sini kita lihat untuk highest dividend yield yaitu 7 saham pilihan yang saya rekomendasikan dengan dividen yield yang tinggi. Kita lihat di sini ada BSSR dengan dividen yield 22,69%. Untuk rata-rata dividen yield selama 5 tahun yaitu 9,55%. Ini dividen payment streak annual
yaitu pembayaran dividen secara rutin atau berturut-turut. Untuk harga sahamnya BSSR saat ini yaitu 3.380 pada pembuatan video ini. Untuk saham yang kedua yaitu Hexa dengan dividen yield yaitu 20,21%. Rata-rata dividen yieldnya per tahun selama 5 tahun terakhir yaitu 15,33%. Untuk harga sahamnya pada pembuatan video ini yaitu harganya Rp5.950. Selanjutnya saham yang ketiga yaitu PTBA dengan dividen yield yaitu 16,83%. Rata-rata dividen yield selama 5 tahun terakhir yaitu 7,82%. Harganya atau harga sahamnya yaitu Rp4.090. Selanjutnya yaitu saham GEMS dengan dividen yield 14,79% dan rata-rata dividen yieldnya selama 5 tahun terakhir yaitu 7,42%. Untuk harga sahamnya sendiri yaitu berada di Rp6.375. Selanjutnya saham MBAP yaitu dividen yieldnya 13,25%. Untuk rata-rata dividen yield selama 5 tahun terakhir yaitu 12,83%. Harga sahamnya yaitu di harga Rp6.500. Saham selanjutnya yaitu ITMG dengan dividen yield 13,22%. Rata-rata dividen yield selama 5 tahun terakhir yaitu 13,28%. Harga sahamnya yaitu Rp32.200. Lumayan tinggi ya buat teman-teman retail. Saham selanjutnya yaitu Adro dengan dividen yield 10,26%. Rata-rata dividen yield selama 5 tahun terakhir yaitu 5,78%. Harga sahamnya Rp2.970. Jadi ini 7 saham dengan dividen yield yang tertinggi yang dilakukan di screener melalui Stockbit. Untuk kesimpulannya yaitu kesimpulan dari video ini rekomendasi saham. Jadi saham BSSR ini tanggal terakhir kumdet yaitu adalah 17 Mei 2022. Bisa 1 hingga 2 kali setahun. Namun nampaknya tahun ini sudah 2 kali ya. Untuk yang kedua yaitu saham Hexa. Terakhir pembagian dividen kumdetnya tanggal 27 September 2021. Biasanya 1 kali setahun. Karena tahun ini belum keluar, jadi masih ada potensi saham Hexa akan membagikan dividen. Selanjutnya PTBA, tanggal pembagian dividen terakhir kumdetnya yaitu tanggal 3 Juni 2022. Biasanya 1 kali setahun. Ini sudah keluar baru saja. Untuk saham yang keempat yaitu saham GEMS atau GEMS, yaitu untuk tanggal terakhir pembagian dividen kumdetnya tanggal 9 Juni 2022. Saham ini bisa membagikan dividen 2-5 kali dalam setahun. Saham GEMS ini masih berpotensi akan membagikan saham lagi di tahun ini. Untuk yang kelima yaitu saham MBAP, terakhir pembagian dividen kumdetnya tanggal 15 Juni 2022. Bisa 1-2 kali dalam setahun. Jadi saham ini masih ada potensi akan membagikan dividen lagi di tahun ini. Selanjutnya saham MBAP.
yaitu 15, maksud saya 15 Juni 2022. Terakhir pembagian dividen untuk COMDET-nya itu bisa 1-2 kali setahun. Masih ada potensi di tahun ini untuk pembagian dividen. Selanjutnya yang keenam, saham ITMG. Terakhir pembagian dividen COMDET-nya tanggal 1 April 2022. Bisa membagikan dividen 1-2 kali dalam setahun. Untuk tahun ini masih ada potensi akan melakukan pembagian dividen lagi. Untuk saham yang ketujuh yaitu Adro. Terakhir pembagian dividen COMDET-nya tanggal 13 Mei 2022. Bisa 1-2 kali setahun dan masih ada potensi untuk melakukan pembagian dividen lagi. Jadi dari kesimpulan ini, dari 7 saham pilihan ada 5 saham yang masih berpotensi untuk membagikan dividen di tahun ini, yaitu saham Hexa, saham GEMS, saham MBAP, saham ITMG, dan juga saham Adro. Jadi itu teman-teman video dari saya. Catatan informasi ini bersifat pribadi, jadi kalau ada perubahan informasi dari pihak yang terkait seperti emiten akan membagikan dividen atau tidaknya, itu adalah resmi dari perusahaan, jadi tetap pantau informasinya di website perusahaan atau website BEI. Sekian video dari saya, terima kasih sudah menonton. Jika teman-teman ada request materi atau rekomendasi saham atau ada pertanyaan, tulis saja di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa bantu like, subscribe, dan share video-video di channel saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.